Bagian yang kedua yaitu mengenai tugas-tugas. Tugas-tugas seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa kita akan akhiri semuanya pada tanggal 28 atau 29 November ini untuk tugas yang bersifat seperti proyek dan tugas forum. Jadi silakan dikerjakan, diselesaikan forum 1, 2, 3 sudah selesai, forum 4, 5, 6. Silakan dikerjakan. Kalau masih nilainya kurang bagus, bisa replay 2 kali, bisa replay 3 kali. Jadi tidak harus merasa cukup puas dengan nilai yang ada. Semuanya namanya kuliah mandiri tergantung pada mahasiswanya, bukan pada dosennya saja. Dosen sudah memberikan arahan, memberikan penilaian, memberikan bimbingan melalui media learn.uph.edu. Jadi mahasiswa silakan mengerjakannya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Memang ada aktivitas-aktivitas di luar proyek paper dan di luar yang namanya tugas untuk forum. Itu hanya untuk tambahan supaya ada nilai-nilai yang lebih baik. Yang ketiga adalah UAS. Nah, UAS ini sangat sensitif karena nilainya cukup besar, yaitu 40%. Ya kan? Yaitu apa tugasnya? Tugasnya tentu harus kita perhatikan, yaitu membuat tanggapan apologetika dari hasil wawancara 2 tokoh non-Kristen. Jadi 2 tokoh non-Kristen, bisa yang beragama Islam, Buddha, Hindu, atau agama Konghucu, yang pasti bukan Kristen, bukan Katolik, ya. Jadi silakan pilih 2 tokoh, satu dari Islam atau satu dari Buddha, satu dari Hindu atau satu dari Buddha. Pilih 2 tokoh, diwawancara. Diwawancara yang ditanya adalah menurut mereka, dicatat baik-baik ya, menurut mereka apa itu keselamatan? Apa itu keselamatan? Oke, dicatat baik-baik, dan bagaimana keselamatan itu dilakukan di dalam kepercayaan mereka. Jadi apa itu keselamatan? Bagaimana keselamatan itu dinyatakan di dalam kepercayaan mereka, dan apa yang dilakukan, yang diperlukan, dikerjakan oleh manusia. Jadi 3 pertanyaan dari 2 tokoh tentang keselamatan ya. Jadi kalau nanti mau dikaitkan tentang Kristus, monggo. Tapi hati-hati, jangan debat. Yang perlu adalah ditanya, apa itu keselamatan menurut agama Pak Ustadz, atau biksu, atau ya mungkin pendeta gitu ya kalau orang Hindu. Tapi tokoh ya, jadi bukan sembarangan orang. Yang kedua, yang ditanya, bagaimana keselamatan itu bisa diterima oleh mereka, oleh orang lain, oleh manusia. Yang ketiga, apa upaya manusia untuk dapat memperolehnya? Kalau ditanya bagaimana, berarti cara ya, langkah-langkah. Upaya itu berarti kitanya bagaimana nih, gitu. Lalu dari 3 itu sudah disimpan hasil videonya itu, hasil video wawancaranya itu ditaruh di Google Drive, oke. Lalu disimpan tautannya, ketik tautannya, taruh di mana? Taruh di Word, dalam bentuk Word gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi 2 wawancara itu dengan 3 pertanyaan pamungkas. Kalau lebih dari 3, boleh nggak? Boleh anak cucunya dari 3 kalimat yang tadi ya, 3 pertanyaan tadi. Jangan debat, tak perlu menjawab. Jadi saya ulangi ya, jangan debat dan tak perlu menjawab. Lalu, apalagi? Yang kedua ini yang penting. Jawaban atau tanggapan mahasiswa. Itu satu kelompok kan? Jadi jawaban atau tanggapan mahasiswa terhadap pertanyaan itu. 3 tanggapan dari 3 pendapat, 2 pendapat ahli para agamawan itu. Jadi ditanya itu, ya, udah 3 dapat jawabannya, tanggapannya terpisah videonya, bukan di depan narasumber. Jadi terpisah waktunya, terpisah videonya, begitu. Jadi tanggapannya jangan kata iya dan setuju, iya dan terima kasih gitu, tidak. Tanggapannya harus punya tanggapan akademis, tanggapan teologis, tanggapan biblika, dan tanggapan praktis. Saya ulangi ya, tanggapan akademis, teologis, biblika, dan praktis. 4 tanggapan terhadap 3 pertanyaan yang dijawab oleh 2 narasumber. Siapa yang menanggapi? Masing-masing kelompok menentukan apakah 3-3-nya mau menanggapi, apakah satu mewakili. Itu bebas. Oke? Yang pasti yang ditanggapi harus benar berargumentasi dengan baik. Yang ketiga adalah buat refleksi. Refleksinya bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk video juga. Jadi ada 3 video ya. Video narasumber 2, narasumber dengan 3 pertanyaan. Kemudian video tanggapan dengan 1 tanggapan 1 kelompok. Oke? Lalu video refleksi. Nah, refleksi ini bisa sendiri-sendiri, bisa tidak. Jadi 3 video ini terpisah. Jadi jangan disatu-satukan. Tapi diuploadnya dalam 1 lembaran Word yang sama. Seperti itu. Nah, bagaimana mengerjakannya? Dari video yang pertama, video yang kedua, video yang ketiga, kalau bisa masing-masing hanya 15 menit. Keseluruhannya hanya 15 menit. Jadi 5 menit ya, 5 menit untuk tanya jawab dengan narasumber, 5 menit tanggapan kalian,
dan 5 menit untuk refleksi. Itu maksimum ya, gitu. Nah, yang paling besar nilainya berapa? Nilainya apa? Yang paling besar. Kalau menurut rubrik yang ada, nilai yang terbesar itu adalah di tanggapan. Di tanggapan. Jadi kalau tanggapannya itu rubriknya kalau kita bisa cek, ya nanti masing-masing ngecek itu rubriknya apa saja rubriknya ya di Moodle. Rubriknya yang pertama, pemahaman isi wawancara, ketajaman argumentasi, pertanyaan yang diajukan dan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, itu rubriknya. Jadi pemahaman isi wawancara ini termasuk bagaimana mahasiswa mengajukan pertanyaan dengan baik, argumentasi itu bagian yang kedua, dan pertanyaan yang diajukan itu apa saja relevansinya, dan kemudian penggunaan bahasa ini nanti dinilai dari refleksinya. Jadi itu saja pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi refleksinya boleh mau pakai record atau pakai tulis ya? Yang mana? Refleksi. Ya, refleksi bisa direcord audio video ya, sebuah audio video ya. Jangan hanya rekaman suara saja. Jadi saya ingin tahu mahasiswa ini menyampaikannya seperti apa dalam menanggapi apa. Tapi kalau mau tulis juga boleh ya, Pak? Nah, kalau refleksinya boleh, kalau refleksinya toh. Gitu. Terima kasih. Ya, refleksinya toh boleh. 100 kata per anggota kelompok minimal. Jadi kalau kurang 100 kata ya nilainya pasti kurang. Silakan ada lagi yang lain tanya. Ini adalah kuliah daring terakhir ya, jadi nggak ada kesempatan lagi tanya-tanya langsung seperti ini. Kalaupun nanti ada Pak, ini gimana? Kok masalah teknis Moodle jangan tanya dosen, karena nanti dosen akan langsung refer ke mengarahkan ke siapa? Ke SC, apa namanya ke bagian Moodle-nya, CTL gitu. Maaf, Pak, untuk tugas yang belum dikerjakan sih ada diberi waktu untuk Ya, kesempatan untuk silakan mengerjakan. dikerjakan. Yang setelah UTS masih ada tugas, silakan dikerjakan. Paling lambat Baik, paling lambat tanggal 28 lah ya. Supaya fokus ke UAS-nya karena UAS ini cukup lumayan. Saya bilang sensitif karena 40%. Begitu. Jangan sampai itu jadi terabaikan karena itu yang paling sulit itu tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh para narasumber nantinya. baik Pak, terima kasih. Iya, ada lagi yang lain? Tadi ada Agnes mau tanya Agnes. Pak, mau tanya. Iya, silakan ini siapa yang nanya? Cindy ya? Cindy, Pak. Iya, silakan Cindy. Mau share lagi. Itu yang tadi dua sumber tuh berarti dari dua agama yang berbeda ya, Pak? Iyalah supaya lebih keren dia kan. Kalau satu saja ya sami mawon toh. Jadi ya itu aja gitu kan, pengalaman pengamatan kita kan perlu banyak sehingga kita punya wawasan berbangsa itu lebih luas. Kita tidak perlu untuk menghakimi keyakinan mereka. Kita ingin memberikan jawaban terhadap kesulitan mereka bicara tentang keselamatan itu. Itu sebabnya dalam berapologetika ini saya tidak minta mahasiswa itu menjawabnya di depan para narasumber. Tidak boleh. Kalau ada begitu ya nanti akan blacklist itu. Ya kan? Karena kan semua ada pertanggungjawaban gitu. Hati-hati waktu bertanya dan sopan, perkataan juga harus sopan, kalimat-kalimatnya juga harus pilihan yang baik. Kalau bapak ya panggil bapak, kalau ibu ya panggil ibu sesuai dengan kerohaniannya. Kalau ustadz ya panggil ustadz, bapak ustadz atau pak kiai atau pandito atau biksu begitu. Sehingga kita mendapatkan banyak pembelajaran. Jangan kasar ya, jangan ada yang kasar ngomong sama mereka ya. Jangan ada menggunakan bahasa yang nggak sopan ya. Saya mewanti-wanti karena ini berkaitan dengan nama mahasiswa, berkaitan dengan kekristenan kita, juga berkaitan dengan institusi UPH ya. Pak, maaf Pak, saya mau tanya lagi. Siapa mau tanya? Siapa dulu nih? Saya mau tanya Pak, untuk UAS-nya boleh tolong jelaskan sekali lagi nggak Pak? Soalnya saya masih kurang ngerti. Yang wise-nya? Iya Pak. Pertama, cari temukan ahli. Ahli dari siapa? Ahli dari agama mereka gitu. Jadi agama yang ada di Indonesia ini boleh, di luar Indonesia mungkin bisa juga ya. Kalau memang bisa ya. Tapi ahli-ahli itu dipilih agamanya yang beda gitu. Lalu ya diwawancara untuk bisa ditanyakan tentang pertama tentang keselamatan. Menurut Bapak Kiai, misalkan contoh ya, menurut Pak Kiai atau Pak Ustadz, apa sih konsep keselamatan? Nah, kata keselamatan kan itu istilah Kristen gitu. Nah, pakailah istilahnya orang Islam, orang Buddha, orang Hindu. Apa istilahnya? Kalian cari. Saya nggak kasih bocoran nih. Nah, kalau kasih bocoran nanti nggak ujian namanya kan? Namanya ujian akhir semester. Apa istilah keselamatan? Misalnya, menurut Pak Kiai, titik, apa ya? Maksudnya titik keselamatan gitu ya. Keselamatan itu apa ya? Apakah semua orang bisa selamat, Pak Kiai?
Bagaimana ya menyelamatkan? Apa saja ya yang dilakukan? Lalu kalau misalnya seperti ini bagaimana? Kita bisa bertanya pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi ingat sopan, kalimatnya baik, pilih kata yang tepat. Susun dulu skripnya nih. Kalau bisa susun dulu skrip pertanyaannya ya. Supaya jangan belepotan nanti pas waktu wawancara nanya malah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya. Cukup itu satu video nih. Jadi pertanyaan kalian itu kalau bagus dan menggugah hati, lalu poinnya bagus, nah itu poinnya tinggi. Oke, karena ada ketentuan rubriknya tuh. Lalu setelah itu stop ya. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih biksu gitu ya. Selesai, tutup, simpan. Untuk pencerahannya, untuk pengajarannya, untuk pengetahuannya. Simpan. Nah, giliran kalian sekarang menanggapi semua yang dijawab itu. Apa yang paling penting kalian perlu tanggapi? Ingat rujukannya secara akademis berarti menuju ke materi ajar kita. Ya kan? Itu secara akademis. Kalian kutip nggak materi ajar kita dalam tanggapan? Itu terlihat. Lalu secara teologis, apa sih pemikiran teologisnya yang perlu kita bela dari kekristenan kita? Yang ketiga, secara Alkitab, apa dasar Alkitabnya? Maka jawabannya kalau bisa dibuat juga secara skripnya, baru kemudian kalian harus seperti berdialog dengan orang yang tadi ditanya. Baru yang keempat adalah bagaimana prakteknya nih dalam kehidupan kalian. Ya kan, semua tanggapan, semua apologetika kalau nggak ada praktek dalam kehidupan, yaitu namanya omong doang. Jadi ilmu pengetahuannya hanya di kognitif tapi tidak dipraktekkan. Tadi tentang keselamatan, begitu. Baru itu video yang kedua nih. Nah, video yang ketiga refleksi. Refleksi tentang apa? Itu personal lah. Berdasarkan ini, oh saya baru tahu ya, ternyata Pak Kiai itu, Pak Pendeta Hindu itu atau Ibu Biksu itu bla 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 gitu ya, bikuni atau biksu, ternyata mereka itu ramah loh. Saya juga senang tertarik dengan pemikirannya. Lalu, tapi kan Kristus mengasihi saya lebih daripada apa yang dia pikirkan. Nah, itu personal. Personal gitu. Nah, itu bisa ditulis, bisa direkam di audio video. Begitu ya. Itu udah lebih dalam itu. Berarti habis kan kita wawancara dulu narasumbernya. Terus habis itu kan kita menanggapinya itu lewat video atau lewat tulisan? Lewat video. Oh, terus untuk video wawancaranya ada harus berapa menit gitu nggak, Pak? Ada maksimum 5 menit per apa per narasumber, maksimum 5 menit per narasumber. Kalau lebih ya diedit lah, dipilih mana yang tepat. Dipercepat kah, diedit dengan baik lah. Tanpa ada suara ya, ingat, saya mesti ingetin. Tidak boleh ada tambahan background apapun. Baik, Pak, terima kasih. Kalau pakai background apapun, jadi saya nggak konsentrasi nanti. Yang saya dengar malah lagu backgroundnya, suara kalian nggak dinilai nantinya. Gitu ya. Terus refleksi dia kan diketiknya dalam Word ya, Pak? Iyalah, bisa. Kan nanti kan bisa aja semuanya di PDF kan? Oh iya, baik Pak. Iya. Kenapa PDF? PDF itu lebih sedikit memakan kuotanya untuk bisa dikirim ke Moodle. Berarti pertanyaan kita tanya ke narasumber hanya tentang keselamatan ya, Pak? Iya, tentang keselamatan aja, jangan yang lain-lain. jangan bicara tentang Yesus Isa Almasih itu bukan waktu jadi problem baru nanti. Tentang keselamatan aja, kan kita topiknya tentang keselamatan terakhir toh. Betul nggak? Gitu. Jadi jangan cari, tanda kutip bahasanya, jangan cari gara-gara bikin susah sendiri. Tak kasih yang lebih mudah aja. Ada juga orang bilang kita bicara tentang Yesus, kita tanya tentang Yesus. Tentang Yesus nggak gitu? Wah, rame nanti. Gitu. Jadi agak sedikit susah di apa namanya dinamisnya jadi mekanis. Jadi jangan sampai mekanis. Maka bikin catatan sendiri ya buatnya. Jadi nanyanya apa ya untuk keselamatan orang Muslim, orang Islam itu orang Buddha, orang Hindu, Konghucu. Mungkin ada agama lain, mungkin saya nggak tahu ya. Kalau di dalam dunia antropologi agama itu kepercayaan itu banyak di Indonesia, ada 200 di Indonesia ya. Cuman yang diakui cuma 6. Ada nggak orang Yahudi? Ada loh orang Yahudi, cuman kalian mungkin nggak ketemu kali ya. Mungkin, siapa tahu ada yang ketemu orang Yahudi yang beragama Yahudi. Saya pernah 3 kali ketemu dengan orang yang beragama Yahudi. Asli orang Yahudi. Ngobrol-ngobrol sama dia, wih, orangnya lumayan sangat luar biasa cerdasnya. Pak, terus saya mau tanya, kalau misalnya wawancara gitu sama video-nya, boleh nggak bagi tugas gitu, Pak? Silakan bagi tugas boleh dong, itu bagus. Atau wawancaranya? Ya, satu orang wawancara si Polan, satu orang wawancara si X, satu orang menanggapi, boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh, tapi ingat satu grup ini gitu ya, nanti waktu submitnya. Tapi saling mengingat, saling apa ya namanya? Saling melengkapi. Jangan. Berarti cuma satu orang ya? Kenapa? Berarti tanggapannya di videonya orang aja boleh ya? Boleh. Kalau mau 3-3 juga boleh. Tapi mesti pastikan ya bahwa tanya jawabnya ya kan dan tanggapannya itu mewakili dan penilaian. Jadi jangan sampai jawabannya dan pertanyaan kepada narasumber itu akhirnya jadi penyesalan. Begini penyesalannya. Lu harusnya jangan nanya itu.
Salah pertanyaan kita. Dia udah kadung dikasih sama Pak Rudi nih. Pak Rudi udah kadung nilai. Ini nilai kelompok. Gitu. Jangan di belakang layar, istilahnya, salah menyalahkan. Kompak kalian di situ. Gitu ya. Kecuali refleksi pribadi, Kak. Kalau refleksi pribadi, mesti pribadi-pribadi lah, namanya pribadi. Oke, ada lagi? Pak, saya mau tanya. Ya, terakhir ya. Pak, yang tadi kan videonya keseluruhan 15 menit per satu, apa namanya, tadi kan ada 3 video. Video pertama wawancara 2 narasumber, itu berarti 5 menit itu untuk kedua narasumber, Pak. Videonya digabung. Nah, terus Harusnya pertama- begitu ya, harusnya begitu. Kalau maksimum misalnya bisa 15 menit seluruhnya bagus, tapi kalau lebih-lebih sedikit oke lah, nggak apa-apa, lebih-lebih sedikit. Tapi kalau kebanyakan, karena ada yang begitu asik jadi muter-muter tanggapannya, pertanyaannya juga muter-muter, jadi ternyata jadi berapa? Tahu berapa menit jadinya? Jadi 40 menit. Pak Rudinya yang susah dengerinnya. Satu kelompok 40 menit kali 20 kelompok, selesai lah kita kan. Tahun depan lah baru dapat nilai kalian. Karena aturannya cuma 3 menit sebenarnya ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Makasih. Kemudian Ya. selanjutnya untuk yang refleksi, itu kan kita pakai video. Apakah itu dituliskan lagi poin-poinnya di dalam? Ya nggak usah kalau sudah pakai video, audio-video, refleksinya nggak usah pakai tulisan. Kalau pakai tulisan, tidak usah pakai video. Kan begitu. Hanya khusus refleksi aja ya. Jangan yang 1 dan 2 itu. 1 dan 2 itu tidak ada tulisan. Oke, baik, Pak. Kemudian untuk yang 100 kata tadi itu minimalnya ya, Pak? Iya minimalnya. Tapi jangan muter-muter karena mau banyak jadi muter-muter gitu. 100 kata itu kira-kira 10 baris kok. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Kemudian saya mau nanya tugas, Pak, yang minggu 10 membuat poster itu. Itu kan untuk perintah pertamanya membuat poster. Kemudian yang di bawahnya ada perintahnya kumpulkan hasil diskusi dengan PDF. Maksudnya hasil diskusi itu bagaimana ya, Pak? Apakah poster itu kita analisa kembali atau bagaimana? Terima Ya kasih. diskusikan sama kelompok. Kan punya kelompok kan? Iya, betul, Pak. Tapi kan Jadian. perintahnya membuat poster ya, Pak? Iya. Apakah Nah, ini udah kemudian, cocok apa enggak? Lalu analisanya, ya udah cocok ini udah oke, udah bagus gitu. Gambar aja, jangan poster. Ya terlalu pakai Canva aja, pakai Canva. berarti intinya poster itu aja kan ya, Pak? Iya, Asalkan dikerjakan iya. bersama. Diskusinya itu Tidak perlu tanya, ada oke revisi. belum ini warnanya, fokusnya, Oke. kemudian pesannya. Kan yang penting itu. Mesti didiskusikan, maksudnya adalah jangan single fighter. Nggak boleh. Masa kerjaan kelompok jadi sendiri yang ngerjain. Kasihan kan teman lain. Harus kasih kesempatan orang lain juga bertumbuh. Kalau dia males, bangunkan. Ayo makan bakso kita habis ini gitu misalnya. Supaya kita bahas tugas-tugas kita dengan baik ini gitu ya. Kecuali nggak suka makan bakso, ya makan bakmi. Nggak mau mie sop. Gitu. Kalau nggak Indomie. Atau Sarimi, atau Supermi, nama-nama merek mie lah. Misalnya. Kalau nggak mau juga minum kopi. Supaya ngejreng diskusinya. Bikin Canva juga nggak gampang loh. Nggak gampang. Gitu ya. Pak, Oke, sorry. baik, Pak. Terima kasih banyak sudah mengerti. Ya oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Iya, saya terakhir nanya boleh nggak Pak? Tadi Boleh saya terakhir nih. salah. Siapa ini yang terakhir ini? Habis wajahnya udah kelihatan semua, jadi cuma Flora aja nih wajahnya. Kelihatannya demikian. Silakan. Ayo. Tadi, ya, itu tadi berarti ada 3 video ya Pak. Satu video orang, satu lagi video, satu lagi wawancara 15, betul ya? Putus-putus paling tidak Iya. begini. Iya, tadi saya sudah jelaskan. Tanggapan Audio video wawancara, audio video tanggapan. Refleksi bisa audio video, bisa tulisan. Sudah. ya betul. Yang mau saya tanya itu Pak, yang tanggapan durasinya ini ya Pak. Ya paling tidak banyak-banyak lah tanggapannya. 5 menit udah cukup lah ya kan? Kalaupun Berarti- misalnya dalam rekamannya kalian itu sampai 10 menit, diedit-edit lah, direkam, dipercepat gitu. Oh ya, baik, berarti yang wawan itu maksimal 11 menit, terus yang tanggapan sendiri 5 menit ya Pak. Kalau refleksi itu 5 menit juga gimana Pak? Refleksi bebas sih. Refleksi maksimum bisa 5 menit. Ya jangan lama-lama. Kalau refleksi nggak usah terlalu lama-lama. Nggak usah. Kalau audio video nggak usah terlalu lama-lama. Kalau 3 ya paling kalau 3 mahasiswa satu kelompok paling ya 1-2 menit satu anggotanya gitu. Nggak usah lama-lama. Oh ya, video wawancara itu maksimal 15 menit, terus yang tanggapan kita maksimal 5 menit, terus yang refleksi itu kira-kira 2-3 menit gitu ya Pak? Gini. Ini sangat teknis banget ya. Gini, satu wawancara ya, wawancara kepada 2 orang, maksimum dua ini 10 menit, 5 menit. Oke? Yang kedua tanggapan terhadap dua ini itu paling banyak 10 menit. Udah. Oke? Baik Pak. Nah, video yang ketiga, karena masing-masing
Maksimum kalau video 5 menit. Refleksi nih. Ya, baik. Oke. Masing-masing 5 menit, Pak. Tiga-tiganya 5 menit. Oh, Dan ya, baik. ini Sorry. tanggapannya 10 menit. Wawancaranya 10 menit. Jadi Baik, totalnya berapa menit? Kalau Pak Rudi mau periksa, 25 menit satu kelompok. baik, siap. Oke, Dan, Agnes. ya, terakhir Pak mau nanya. Itu Oke. berarti semua videonya itu dikemas dalam satu video? Nggak usah. Oh, nggak usah ya, Pak. Satu Bisa ya? tautan wawancara, satu tautan tanggapan, satu tautan refleksi. Kenapa? Nggak sekaligus. Pak Rudi juga nggak sekaligus langsung denger semua. Ya Oh, kan? baik, baik. Saya Pak Rudi mau dengerin dulu nih tanggapan apanya dulu. Hari ini mau periksa dulu atau jam ini mau denger dulu pendapat para narasumber. Udah itu dulu. Kan dinilai dulu, dihitung dulu. 2 jam berikutnya baru gitu. Nggak bisa buru-buru, non. Kalau Baik, nanti baik, Pak. buru-buru nanti nilainya jadi sembarangan tadinya. Nggak objektif saya nilainya. Bisa merugikan mahasiswa. Nggak mau saya gitu. Siap, siap, Pak. Pelan-pelan, tapi objektif, lalu kasih nilainya pas gitu. Enak toh? Siap. Oke. Baik, Pak. Ada lagi cukup ya? Oh, masih ada lagi. Cindy ya, Cindy silakan. Maaf, Pak, tadi dudet kelasnya udah diinfo belum ya? Dudet kelas. Dudet kelas, Pak. Ya tanggal 5 Desember terakhir sesuai dengan OPCS. Tanggal 5 Desember jam 23.59. Jangan Oke, lebih ya, siap, jangan Pak. minta lebih. Kalau minta lebih saya nggak bisa input nilai nanti. Nanti langsung di close gitu. Kalau udah di close, waduh susah, saya harus minta telepon dulu ke admin, kasih tahu dulu supaya jangan di close. Wah, repot. Karena tanggal setelah itu saya akan cuti sampai Januari baru kembali ke kampus. Januari pun minggu kedua baru masuk ke kampus saya. Cutilah menikmati Natal lah kita kan bersama keluarga. Jangan lupa itu, jangan lupa bersyukur dan bersukacita sama keluarga. Natal sudah dekat. Belum lagi bikin-bikin kue kan? Gitu. Jangan hanya ujian aja dipikirkan, Natal juga perlu dipikirkan. Oke, cukup. Halo. Pak, Cukup, Pak. Oke, jadi yang dapat poin dari diskusi kita ini hanya Floratika. Karena dia selalu on cam dari awal tadi sampai akhir. Nanti dapat poin berapa poin tambahan untuk Floratika saya tidak tahu, yang pasti ada tambahan. Entah di cut satunya, entah di cut duanya, tapi UTS-nya udah nggak berubah lagi. Begitu ya. Dan yang dapat juga poin untuk pertanyaan itu, kalau tidak salah tadi Elva, Cindy, Agnes, apa lagi ya? Hanya 3 orang saja. Stefani, kalau nggak salah. Kemudian siapa lagi ya? Hanya itu ya, hanya 4 ya. Nah, ingetin Pak Rudi tuh, ketua kelas taruh yang on cam hanya Flora. Itu di grup taruh supaya Pak Rudi nggak lupa. Yang bertanya tadi itu Cindy, Stefani, Elva, dan Agnes. Gitu ya? Oke, sampai jumpa, kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mengakhiri perkuliahan dalam semester ini dan kami mau menyelesaikan tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan beri kesehatan, kekompakan, kesabaran, dan ketekunan dalam menyelesaikannya. Terima kasih Bapak, semua rancangan yang gak baik semua ditolak. Biarlah damai sejahtera Kristus memenuhi hati kami sekalian. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di semester akan datang kalau Tuhan kehendaki. Selamat. baik, Pak. Mari. Nanti, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya.